Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 22, Mimpi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Davin kembali ke kamar. Ia masuk ke dalam kamar dan melihat Hana yang sudah tertidur. Ditatapnya wajah istrinya. Entah mengapa, hari ini emosi sangat cepat naik, apalagi ketika melihat istrinya seperti ini. Davin masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan wajahnya serta gosok gigi. Ia kemudian keluar dari kamar mandi setelah mengeringkan wajahnya dengan handuk. Davin naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sebelah istrinya. Tubuhnya terasa lelah dan ingin beristirahat. Belum lama matanya terpejam. Ia kembali buka matanya ketika mendengar suara tangis Hana. "Tolong lepaskan tuan, tengah saya sakit sekali." Davin memandang Hana dengan kening berkerut. Dilihatnya Hana yang ternyata sedang tertidur. Air mata menetes di celah mata istrinya. Tangannya semakin meredam dan kembali tidur. Setelah melihat Hana yang sudah tidak bermimpi, Davin kembali tidur. "Papa, Hana rindu Papa." Hana berbicara dengan menangis hingga terisak. Davin kembali buka matanya dan melihat mata istrinya yang terpejam. "Papa, Hana rindu sekali. Papa, Hana ingin ikut Papa. Hana ingin menemani Papa. Hana rindu berkumpul seperti dulu. Hana rindu masa-masa seperti dulu. Papa selalu makan dengan lahap setiap kali Hana memasak. Karena itu, Hana sangat suka masak. Apa saja yang Papa suka, pasti Hana masak. Hana rindu masak nasi goreng untuk Papa. Kata Papa, nasi goreng Hana sangat enak." Hana menangis. Saat ini, ia seperti sedang berbicara dengan papanya. Davin diam ketika mendengar ucapan istrinya. "Papa, bila Papa sayang Hana, jemput Hana, Pak. Hana akan sangat senang dan bahagia bila bersama dengan Papa. Hana janji akan menemani Papa di sana." Hana menangis seperti anak kecil sedang meminta ikut dengan papanya. Tangisnya mereda dan tersenyum. Davin diam mendengarkan ucapan istrinya. Davin terbangun dan melihat istri yang tidur di sampingnya. Dilihatnya jam yang ternyata sudah jam 8 pagi. Semalam ia tidur tengah malam. Kadang-kadang istrinya yang terus saja bermimpi. Davin mengurangi keningnya saat melihat Hana yang masih tertidur di sampingnya. "Hana, bangun." Davin menggoyangkan tangan istrinya. "Tuan, saya mohon izin tidak kerja hari ini," Hana berkata dengan suara lemah. "Apa katamu?" Davin menggoyangkan bahu istrinya. Ia melihat istrinya yang meringis, menahan sakit. Dipandangnya wajah Hana yang sudah sangat pucat. Dipegangnya kening Hana yang terasa sangat panas. "Apa kamu sakit?" Hana buka matanya yang sudah sangat kecil karena sembab. "Tidak apa-apa tuan, saya hanya butuh istirahat. Sebentar lagi sembuh." Ia tersenyum dan kembali memejamkan matanya. Davin teringat ucapan Hana sedang bermimpi semalam. "Kita ke dokter." Davin beranjak dari atas tempat tidur. Ia menarik turun selimut yang saat ini menutupi tubuh istrinya. Hana sangat terkejut ketika Davin menarik selimutnya. "Maaf tuan, semalam saya sangat mengantuk. Selepas mandi langsung tidur." Hana takut Davin marah. Pria itu terkesan aneh menurutnya. Kemarahannya terkadang tanpa penyebab yang jelas. Hal ini yang membuat Hana takut dan harus selalu waspada. Davin diam memandang wajah istrinya. Melihat ekspresi wajah Hana, yaitu tubuh Hana begitu sangat ketakutan. "Tuan, tolong berikan saya waktu sedikit saja. Saya ingin beristirahat." "Jangan lakukan itu lagi, Tuan." Hana menangis ketakutan. Cara Davin memandangnya membuat bulu kuduknya berdiri. Davin menatap bagian penting dari tubuhnya tanpa berkedip. "Pakai bajumu," Davin berkata setelah kesadarannya kembali normal. Hana menganggukkan kepalanya. "Sakit sekali," Hana berkata dalam hati.
Dirinya sangat takut bila Davin tahu. Davin diam perhatikan istrinya. "Apa kamu yang sakit?" "Tangan, Tuan." Davin menang tangan Hana. Ia baru teringat suara letukan yang berasal dari tangan Hana. Davin terkejut ketika melihat bagian bahu yang bengkak dan membiru. "Apa yang sudah aku lakukan semalam hingga dia menjadi seperti ini?" Davin berkata dalam hati. Rasa sakit di tangannya bahkan kesulitan untuk duduk. Air matanya menetes ketika tangannya terasa berdenyut dan amat sakit. Davin melihat wajah istrinya. Ia sedang menahan sakit dengan bibir yang memucat. Dengan cepat ia membantu Hana untuk duduk. "Pakai bajumu." Hana diam dan berpikir bagaimana caranya untuk mengambil pakaian dan memakainya, sedangkan tangannya terasa amat sakit. Jangankan untuk mengangkat tangan, digerakkan saja sudah begitu amat sakit. Namun dirinya tidak berani untuk meminta bantuan dengan suaminya. Ia takut pria itu salah paham dan mengira Hana memerintahnya. Davin yang memahami kondisi istrinya dengan cepat berjalan menuju lemari. Ia mencari pakaian Hana dalam lemari yang berukuran besar dan memiliki banyak pintu yang berjajar. Hana ingin menangis ketika melihat suaminya yang seenaknya mengobrak-abrik isi lemari. Ya ampun, apa yang dilakukannya? Hana mendafin yang menjatuhkan pakaian yang tersusun rapi dalam lemari pakaian. Kenapa dia mengacak-acak isi lemari seenaknya? Apa dia tahu? Bosan ini, tanganku sangat sakit. Bagaimana nanti aku merapikannya lagi? Hana hanya berani berkata dalam hatinya. Pakai baju yang ini saja. Davin memberikan Hana dress yang panjang selutut dengan memiliki tali pita di bagian dadanya. Pakaian dalamnya, Tuan? Tidak mungkin rasanya bila Hana harus memakai baju tanpa memakai dalaman sama sekali. Davin menganggukkan kepalanya dan belum mencari pakaian dalam milik istrinya. Pintu lemari keempat, rak nomor 3. Hana beritahukan tempat pakaian dalam. Davin hanya diam dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh istrinya. Dia mengambil pakaian dalam milik Hana dan memberikannya. Pakailah. Tangan saya sakit, Tuan. Karena kau sedang sakit, aku akan membantumu. Davin gugup ketika membayangkan bagaimana kondisi tangan Hana. Tangan yang biasanya kurus dan kecil, kini bengkak dan membiru. Tuan, tangan saya tidak apa-apa. Tangan saya tidak patah dan tidak perlu diamputasi. Hana menangis ketika membayangkan hal buruk seperti itu. Dilihatnya tangannya yang bengkak dan sedikit membiru. Davin diam ketika mendengar ucapan istrinya. Dadanya terasa sakit dan sesak. Ketika mendengar perkataan Hana, ia memilukan hati orang yang mendengarnya. Ia juga tidak tahu bagaimana kondisi tangan istrinya saat ini. Saya sangat membutuhkan tangan ini untuk bekerja, mencari uang, dan menyelesaikan skripsi saya. Hana menangis terisak. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.